saya ini dari dulu konsisten dan komitmen sebagai kader Golkar, tidak pernah pindah kemana-mana. Sebenarnya makna dari sebuah kepemimpinan itu sebenarnya sama dengan kita melayani. Artinya pemimpin itu sebenarnya intinya itu melayani saja, bukan berkuasa. Intinya itu ya, saya lihat itu setelah saya jadi ini ya, sebenarnya inti dari kita pemimpinnya itu harus melayani, bukan berkuasa ya. Makasih ya Ade Subhan. Saya memulailah karir politik saya itu waktu mahasiswa di Uncen sekitar tahun 82. Itu di Uncen ya, memulai dengan aktivitas-aktivitas di DPD KNP provinsi. Ya sekalipun tidak ada jabatan lah, tapi yang namanya organisasi ini kan kita ikut rame-rame dengan motivasi ya mau ingin belajar lah, tahu kira-kira KNP itu seperti apa. Kemudian jadi pengurus HAMPI Kabupaten Jayapura. Dengan dasar itu kemudian kita afiliasi lah, bergerak juga gabung-gabung di Sekretariat DPD 1 Partai Golkar di Jalan Percetakan di Jayapura. Kira-kira seperti itu. Ya kita ya ingin belajar aja, tidak ada target mau jadi apa ke depan, tidak ada lah, hanya ingin mau belajar. Begitu. Sehingga ya dengan dasar itu kemudian ya sedikit demi sedikit tapi kan pasti. Ini kan berproses. Ya namanya pemimpin, jadi pemimpin itu bukan dibentuk karena lingkungan sih, tapi kan ada kemauan kita sendiri untuk bagaimana melatih. Karena ada unsur keterampilan juga, memimpin ini kan ada style, ada tampilan-tampilan yang menentukan seseorang itu sehingga muncul. Tapi harus berproses. Disitulah dengan dasar itu sehingga saya mulai tumbuh sedikit demi sedikit tapi pasti. Akhirnya kemudian menjadi wakil sekretaris DPD HAMPI Kabupaten Jayapura, kemudian masuk sebagai sekretaris DPD KNP Kota Jayapura, kemudian terus berkembang sampai sekarang ini. Itulah kira-kira sekilas awal ya, mulanya seperti itu. Lalu sebagai kader Golkar saya ini dari dulu konsisten dan komitmen sebagai kader Golkar, tidak pernah pindah kemana-mana. Dengan dasar itu kita kemudian direkrut sebagai kader Partai Golkar waktu itu. Kita dulu kan di Penlat itu. Kita dulu di Penlat di Angkatan Laut di Hamadi namanya. Kita 2 minggu Penlat di sana. Sampai hari ini dibentuk sebagai kader itu. Golkar sampai hari ini tidak pernah kemana-mana. Seperti itu. Saya kira itu awal mulai kita ya. Ya saya kira kalau ya pengaruh, mau dibilang pengaruh ya sangat berpengaruh. Kalau lihat dalam konteks kepemimpinan kepala daerah, wakil kepala daerah, baik di tataran provinsi sebagai gubernur atau sebagai bupati, wali kota, yang namanya menjadi pejabat di birokrat ya, pejabat struktural, kemudian pindah ke sana tuh saya kira dampaknya cukup dominan lah, cukup besar, karena bagaimana kita belajar dulu bagaimana proses manajemen, proses kepemimpinan, bagaimana mengelola staf. Ini kita sudah mulai belajar dari birokrasi di jabatan sipil itu. Jadi begitu pindah mutasi ke jabatan politik seperti kepala daerah saya kira tidak ada masalah, itu sudah mudah sekali karena kita bagaimana bisa melakukan manajemen total terhadap semua sumber daya yang ada di pemerintah daerah itu sendiri, mulai dari manajemen SDM-nya, bagaimana kita memahami karakter individu dari pejabat, staf, bagaimana karakteristik dari semua organisasi yang berafiliasi dalam satu kesatuan pemerintah daerah itu sendiri yang disebut mitra itu, antara eksekutif legislatif yang disebut lembaga pemerintah daerah itu dengan
stakeholder lain seperti pimpinan partai politik. Kita sudah memahami karena memang kita bertumbuh berprosesnya dari sana. Begitu. Itu saya kira sangat membantu sekali. Ya, kalau dalam konteks itu saya kira keluarga ini juga sangat dominan menentukan ya. Artinya ikut mempengaruhi, memberikan dampak terhadap kesuksesan kita di dalam mengembang karir baik itu dalam politik maupun di birokrat. Contoh istri ya, seorang istri itu kedudukannya penting sekali. Nah, contoh kecil aja, kita begitu mau minta izin pergi rapat atau mau bagi-bagi undangan, kalau waktu itu kita belum punya kapasitas di organisasi ya. Oh ini ibu, ini atau mama, ini kita mau bagi undangan. Kalau istri-istri yang ini bilang, mau pergi bikin apa? Kamu punya pengaruh apa di sana baru mau pergi? Kan begitu. Tapi kan istri kita nih kan, ya oh ya sudah. Yang penting hati-hati atau baik-baik, aman-aman begitu. Jadi istri itu sangat dominan sampai dengan mengurus organisasi kan. Yang namanya urus organisasi kan tidak digaji, tidak ada struktur yang jelas begitu untuk sistem penggajiannya, kesejahteraannya seperti di pegawai negeri sipil atau di perusahaan kan ada ya, ada strukturnya itu. Nah, ada ini kan kita mengabdi saja nih. Jadi siapa juga kalau punya istri yang suka bikin apa sih kamu tidak digaji mau, tapi kan istri kita mendukung, anak-anak kita juga mendukung ya, keluarga besar mendukung ya. Teman-teman, kerabat mendukung, kolaborasi lah saya kira itu, intinya di situ. Memang kalau tantangannya namanya kita masuk dalam sebuah kabupaten yang masih belum ada lah, yang mekar ya, baru mekar ini kan tentunya ada keterbatasan-keterbatasan. Yang terasa adalah SDM-nya. SDM, bagaimana kita merekrut SDM yang bisa memahami kondisi saat itu, sehingga bagaimana mengelola, mau bekerja dengan keterbatasan yang ada. Kan tidak semua orang mau. Kalau umpama kita mau ajak orang dari Kabupaten Sorong atau Kota Sorong ke Maibrat, kan mereka pikir-pikir, aduh bikin apa di sana, ini masih baru mekar begini, mau dapat apa sih, orang sudah enak di kota, kan begitu kan? Nah, tantangan pertama di SDM. Kemudian yang berikut adalah aksesibilitas, keterisolasian daerah waktu itu ya. Kemudian kondisi masyarakat, bagaimana mengelola masyarakat saat itu untuk bisa mengikuti, berpartisipasi untuk membangun sebuah kabupaten yang baru. Karena di sana ya terus terang ya, bukan hanya di Maibrat, orang asli Papua ini kan melihat kehadiran pemerintah ini sebagai segala-galanya lah. Artinya pemerintah identik dengan uang, identik dengan kekuasaan. Jadi begitu mereka lihat kalau hadir itu sudah contoh, oh kita lari ke bupati, biar ada anak sakit, istri melahirkan, atau anak-anak mau sekolah, atau ada masalah mau bayar mas kawin. Dorang tahu kan bahwa pemerintah, apalagi bupati, ini punya uang. Dorang lari semua ke sana, minta mau ada uang kan tidak ada, yang penting dorang harus ada jawaban. Itulah tantangan-tantangan lokal yang kita selalu hadapi dalam memimpin sebuah kabupaten jangankan kabupaten pemekaran, kabupatennya existing seperti sekarang juga memang repot, itu kondisinya seperti itu. Ya, jadi mereka melihat kehadiran pemerintah seperti Tuhan begitu yang hadir untuk mereka. Potensi kalau SDM sudah. Mereka yang orang saya di sana itu mereka memang SDM-nya bagus lah, tapi istilahnya mindset mereka nih yang itu. Tapi kalau untuk mereka berusaha untuk membangun dirinya di kabupaten ini luar biasa, mereka hebat lah, orang Maibrat itu. Ya, saya kira masih ketergantungan. Mereka masih bergantung kepada pemerintah. Maunya pemerintah harus memfasilitasi, menata layani mereka semua. Padahal sebenarnya potensi
ya potensi alam ya, potensi lokal kita di tanah Papua ya, lebih khusus di Maibrat sebenarnya sudah cukup luar biasa lah. Tapi kan mereka apa-apa sedikit biar nanti pemerintah yang bantu boleh baru kita mulai. Tapi seperti mau bangkit sendiri untuk berjuang, berusaha itu mungkin belum, butuh waktu lah saya kira. Bukan tidak bisa, mereka bisa tapi mungkin butuh waktu lah. Dan juga masalah yang berikut adalah masalah kewenangan. Seperti undang-undang otsus kita ini kan mestinya ya dikasih kewenangan penuh lah. Kewenangan penuh untuk pengelolaan sumber daya lokal yang ada ya. Contoh seperti masalah kehutanan ya. Ini kan sebenarnya tidak perlu harus izin lagi ke pusat. Untuk apa sudah mereka punya hutan yang mereka bisa kelola, bisa bargaining dengan investor untuk apa begitu, silakan mereka atur. Yang penting kita atur regulasi. Saya kira ini juga salah satu, ini juga memperlemah apa itu kemauan ya, spontanitas masyarakat orang asli Papua di sana untuk bangkit dan berusaha dari potensi yang mereka miliki itu. Tapi sebenarnya potensinya ada, modal lokalnya ada. Hanya mereka kan terkadang terbentur juga aturan-aturan dari pemerintah di atas yang bertentangan dengan kondisi atau kemauan lokal di sana. Ya saya kira yang namanya kita ini semua punya keinginan lah. Ya kalau seperti saya begini kan setelah ini periode 2 ini kan selesai semua ini. Dan sementara kita punya apa itu, punya kemampuan ya, kita punya modal apa juga untuk mau ingin membangun di daerah ini kan masih ada juga ya. Artinya semangat lah, spirit lokal ini masih ini. Jadi ada keinginan juga sih kalau memang itu apa ya, datang pada waktunya lah. Saya kira kita semua ingin lah. Saya sendiri juga ingin kalau memang ada ya dibuka ruang untuk itu. Ya contoh seperti saya kan Wasekjen bidang pemenangan pemilu Papua Barat kan DPP Golkar. Kalau diperintahkan untuk saya maju. Tapi kalau saya sendiri mau, ya saya kira tidak bisa, ya saya juga menepuk sebelah tangan kan. Kan ada juga kekuatan lain juga dalam hal ini pimpinan partai saya kan, begitu bisa. Tapi kalau untuk visi misi saya kira ya kita siap lah kalau memang itu, begitu. Iya, saya kira Golkar sekarang ya dalam skala kepemimpinan nasional sekarang ini kan peran Golkar sangat besar sekali yang dimainkan ini, mengimbangi kekuasaan ya Pak Jokowi sekarang ya. Ya dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Jadi saya kira ya contoh lah, jangan kita lihat yang dari sisi semua ekonomi ya, Ketua Umum kita ini sebagai Menko Ekonomi, tapi sisi pemenahan COVID, pemulihan ekonomi, saya kira peran Ketua Umum kita ini kan sangat dominan sekali, mempengaruhi kebijakan ya, pembangunan ya. Sekalipun ada apa itu mutasi COVID yang dalam apa, tapi kan saya kira negara ekonomi masih berimbang lah, pertumbuhan ekonomi juga masih rata-rata ya di atas normal lah, saya kira itu artinya partisipasi, kontribusi dari kepemimpinan ketum kita. Artinya Golkar sangat kuat. Jadi Golkar kuat dalam hal ini, bukan di sini saja, di daerah pun sama. Nah, begitu kebijakan-kebijakan, contoh saya sebagai Ketua DPD Golkar di Maibrat, nah, kebijakan saya lakukan di daerah juga itu kan masyarakat lihat, oh iya benar ya, begitu. Kebijakan kita mulai lakukan mulai dari pemekaran kampung, pemekaran distrik, pemberian stimulus atau apa itu tambahan penghasilan kepada aparat kampung, tokoh-tokoh. Ini kan yang dibuat oleh kader kita, kader Golkar. Jadi perannya itu Golkar di daerah maupun secara nasional tetap kuat, masih kuat. Senior kita kalau dari kita dari Papua sendiri ya, kita ada tokoh kita yang namanya mantan gubernur Papua Pak
Dr. Yapsalosa, itu mantan gubernur Irian Jaya waktu itu ya, sampai gubernur Papua. Itu tokoh-tokoh kita yang sukses lah memimpin jadi DPR RI, kemudian bisa jadi gubernur. Pergerakan mereka sampai menghadirkan otonomi khusus di tanah Papua, itu kan hasil karya dari beliau-beliau nih. Kolaborasi dengan senior-senior kita yang lain seperti Pak Baswebu, Pak SP Morin. Ini kan kader-kader kita dari Golkar semua itu, bukan dari. Jadi kekuatan Golkar saat itu sangat berpengaruh sekali. Jadi memang kita ikut belajar dari mereka lah. Jadi kita belajar bagaimana kita ambil mereka tuh bisa menginspirasi sesuatu, semangat ya, motivasi untuk membangun masa depan. Itu dari mereka itu. Karena begini, saya kenapa sampaikan begitu, karena dulu masalah Papua ya, Otsus Papua waktu tahun 2000 itu, pembahasan di Senayan itu. Waktu itu Ibu Megawati jadi presiden itu kan antara merdeka dengan ini kan kekuatan itu dominan. Tuntutan ini antara referendum merdeka dengan tuntutan Papua tetap di NKRI. Tapi bagaimana tokoh-tokoh sentral ini bisa solid sekali ya, sehingga bisa menghadirkan Otsus itu. Sehingga seperti apa yang kita saksikan sekarang. Waktunya sudah mau 25 tahun direvisi sekarang itu. Sehingga saya ya terinspirasi lah dari tokoh-tokoh kita itu, seperti Pak Yap itu. Kalau ya bukan hanya Papua Barat ya, sekarang eranya kan era milenial ini, era anak muda ya. Jadi sebagai pemimpinnya bagaimana kita menangkap kebutuhan anak-anak muda ini, milenial ini, kelompok ini. Karena sudah saatnya kita tidak bisa membedakan lagi nih, bahwa ini yang senior jadi harus memimpin, dia harus mengambil ini. Tidak lagi, sudah bukan waktunya. Karena antara milenial, anak-anak muda ini dengan kita orang-orang tua begini, dalam aspek kapasitas SDM-nya, kapasitas kemampuannya itu luar biasa. Jadi ya sebagai pemimpin ya tentunya bagaimana mengakomodasi kepentingan anak-anak muda ini dalam sebuah kebijakan yang harus mendapat pelayanan yang baik. Saya lihat yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu saya salut karena ada tempat untuk kaum milenial. Kaum milenial. Begitu saya sangat sependapat itu. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Jokowi ini karena ada tempat di staf khusus itu ada kelompok milenial, kita juga dari Papua kan ada. Itu artinya kita yang saya sampaikan tadi itu kan sama itu. Jadi itu. Ya pelajaran ini sebenarnya setelah kita terlibat dalam memimpin, mulai dari memulai karir kita, sebenarnya makna dari sebuah kepemimpinan itu sebenarnya sama dengan kita melayani. Artinya pemimpin itu sebenarnya intinya itu melayani saja, bukan berkuasa. Intinya itu yang saya lihat itu. Setelah saya jadi ini ya, sebenarnya inti dari kita pemimpinnya itu harus melayani, bukan berkuasa ya. Berkuasa dalam konteks menata layani kewenangan yang ada pada kekuasaan itu. Bukan berkuasa terus melakukan ini apa menurut mau kita. Tapi semua kita dengar, mengelola semua ini. Sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau tujuan yang diamanatkan dalam Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat. Nah itu sebenarnya inti dari itu. Jadi setelah saya itu berlihat bahwa memimpin itu ternyata intinya itu melayani semua, bagaimana mengelola semua sumber daya itu untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar. Kira itu. Oke, baik, Kakak. Saya menghimbau kepada seluruh kader Golkar, apakah itu pengurus, kader murni,
militan dari Partai Golkar, fungsionaris yang menduduki jabatan politik, struktural ya, atau pekerja partai kalau kita pinjam istilahnya PDIP ya. Ya marilah kita mengikuti dengan baik, seksama, membagi atau sharing informasi dengan media kabar Golkar kita ini supaya kita saling bagaimana sinergis untuk membangun Partai Golkar ini ke depan, mendukung kepemimpinan dari Ketum kita Bapak Erlangga Hartarto, baik sebagai Menko Perekonomian maupun Ketua Umum Partai Golkar, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beliau ini betul-betul kita solid, kita komit dan konsisten. Itu mungkin pesan saya, komit, konsisten, bahwa kita sebagai kader yang terbaik ya harus menunjukkan loyalitas kita, militansi kita untuk membesarkan partai ini ke depan.